Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gadis model apa? Tidur seperti mayat, ngebok, dan lihat. Ya ampun, mengapa dia tidak pakai daleman? Batin Daniel ketika melihat istrinya tidur dengan posisi yang mengusik imunnya. Daniel, pria 30 tahun itu langsung menelan ludah dengan kasar. Sampai usianya saat ini menginjak kepala 3, pria itu masih berjaka ting-ting. Dan ketika mendapati pemandangan yang meresahkan, Daniel memilih mengambil bed cover. Tidak mau matanya ternoda, tidak mau imannya juga tergoda. Dia pun sudah punya pacar, tidak mau melakukan hal yang bukan-bukan. Meski dia adalah istrinya yang sah, Daniel memilih berbalik dan kembali ke ranjangnya. Dia jelek, udik, jorok, jelek, udik, jorok, jelek, udik, dan jorok. Bibir Daniel komat-kamit mengucap mantra. Bayangan paha yang tersingkap itu malah berlarian di pelupuk mata pria itu. Astaga, mengapa pikiranku jadi kotor? Dia memang virus. Aku harus cepat-cepat menyingkirkan gadis pilihan mama itu. Gumam Daniel, matanya melirik ke kaki Dea yang terlihat menjuntai ke bawah. Dengan cepat ia menggelengkan kepalanya, kemudian mengambil selimut. Sembunyi di dalam sana, ia mencoba meredam panas di dalam tubuhnya. Mencoba mengalihkan perhatian, otaknya malah terpusat pada Dea. Tidak tahan. Daniel langsung ke kamar mandi, menyalakan shower. Ia langsung membiarkan tubuhnya diguyur air, biar hasratnya yang sempat muncul segera hilang. Jangan sampai tangannya menyentuh gadis di bawah standar SNI itu. Usaha Daniel perlahan berhasil. Panas tubuhnya mulai turun. Jika semula wajahnya juga ikut merasakan sensasi yang hangat dan penuh gejolak, kini pria itu sudah bisa menahan dengan sempurna. Melihat Dea, bahkan sudah tidak ada efek sampingnya sama sekali. Daniel bersyukur mungkin itu hanya hasrat sesaat. Saat berdiri di depan cermin, lewat pantulan kaca, Daniel melihat pergerakan Dea. Malas sekali, wanita model apa? Jam 8 baru bangun, cibir Daniel. Pria itu sudah terlihat rapi, wangi, maskulin, dan tentunya membuat hati kaum Hawa bisa berdesir meski hanya sekali tatap. Dea yang mendengar sarapan kata berupa omelan hanya menguap dengan lebar. Mulutnya terbuka, sengaja tidak ia tutupi, dan hal itu menambah rasa ilfil pada pria yang memandang dirinya. Makhluk apa yang aku nikahi ini? Batin Daniel. Mandi sana. Enak aja, aku tadi udah mandi tahu, balas Dea. Hei, kau bahkan tidur lagi. Sana mandi. Aku tidak mau dekat-dekat dengan orang jorok. Hes, Dea mendesis kesal. Diliriknya Daniel yang sudah terlihat rapi. Kemudian ia menatap pada dirinya sendiri. Benar-benar bumi dan langit. Ambilkan koperku. Aku? Enak saja. Aku bukan asisten pribadimu. Tolak Daniel dengan keras. Kamu mau aku kesana kemari memakai handuk ini? Terserah. Satu lagi, panggil aku yang sopan. Jangan sampai mama mengira aku tidak mengajarimu. Dia mengerutkan dahi, bibirnya mengerucut. Kamu mau aku panggil apa? Suamiku, Hani Bani Sweety. Ogah. Daniel langsung melotot. Pria itu pun berjalan ke arah sofa dan mendekati Dea. Pria itu setengah menunduk, kemudian menyentil dahi Dea. Auh, Dea langsung mengaduh. Tangannya spontan memegangi dahi. Jangan main KDRT, aku bisa laporin nanti, ucap Dea masih sambil mengusap dahinya. Daniel hanya bisa berkacak pinggang, kemudian menghela nafas dalam-dalam. Ia pun menatap remeh pada Dea.
Itu hukuman kecil untuk anak nakal sepertimu. Anak nakal? Anak? Hei, tuan sombong, aku bahkan bisa membuatkan anak untukmu, ujar Dea. Ia tidak suka dipanggil anak. Sedangkan Daniel, pria itu mendengus kesal. Ia bergidik ngeri, amit-amit membuat anak bersama Dea. Membayangkan saja ia tidak pernah. Tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya keras-keras. Jangan harap, cetusnya kemudian. Jangan sampai kamu menggigit lidahmu sendiri. Mimpi kamu, Dea, mimpi. Daniel mengatakan penuh keyakinan. Ia tidak akan menyentuh gadis itu sampai kapanpun, meski seujung kuku. Bila hanya ada satu wanita yang tersisa di dunia ini, lebih baik ia jadi perjaka karatan. Mendengar kata-kata Daniel, dia malah tersenyum di dalam hati. Kebetulan sekali bila Daniel tak bernafsu pada dirinya, sebab ia juga sangat membenci pria itu. Ingin menguji apakah betul Daniel tidak akan tergiur dengan bodinya yang pas-pasan, dia pun bangkit dari duduknya. Ia membuang bed cover yang semula menutupi tubuhnya. Dengan sengaja, ia berjalan melewati Daniel, mengambil air mineral di dalam kulkas. Tanpa menuang ke dalam gelas, dia langsung menegak sampai habis. Dia jahil sekali. Gadis itu dengan sengaja minum dengan gaya seksi. Sedang apa dia itu? Batin Daniel sambil mengernyitkan dahi. Hei, kau sedang apa? Mandi sana, sentak Daniel saat Dea menatapnya. Daniel gusar karena dilihatnya dia memberikan sebuah tatapan seperti cacing yang kepanasan. Sambil berjalan menuju kamar mandi, Dea terkekeh. Ia menertawakan aksinya barusan. Ya ampun, Dea, kau sama gilanya dengannya, gumam Dea sambil menutup pintu kamar mandi. Beberapa saat kemudian, dia keluar dengan rambut basah, masih menggunakan handuk kimono. Ini kopermu. Daniel mendorong koper Dea yang barusan dikirim oleh pelayan hotel. Terima kasih, bisa keluar sebentar, aku mau ganti baju. Jangan perintah-perintah, ganti di kamar mandi sana. Masih ingin memastikan bahwa Daniel tidak tergiur pada dirinya, dengan sengaja dia berbalik kemudian melepas handuk yang semula membungkus tubuhnya. Dea, pakai handukmu lagi, teriak Daniel sambil menutupi matanya dengan tangan. Namun dasar pria, ia masih sempat-sempatnya mengintip lewat sela jari-jarinya. Sial, umpat Daniel. Gila tuh anak, tutuk Daniel sembari melangkah keluar kamar. Pria itu merasa tidak tahan. Meskipun dia bukan tipenya, Daniel masih pria normal. Melihat wanita tanpa memakai apapun, pasti sinyalnya ikut mendeteksi. Sementara itu, Dea yang mendengar suara pintu ditutup dengan kencang, ia pun tersenyum penuh dengan kepuasan. Dia merasa dialah yang menang perang batin barusan. Ternyata dia tidak tahan juga. Sepertinya aku harus mulai waspada nih, gumam Dea sembari memakai baju yang ia ambil dari koper warna silver di dekatnya. Selesai merias diri, Dea berkaca. Dia bilang, aku bukan tipenya. Memangnya tipenya itu yang seperti apa? Dia lantas menatap cermin. Gadis itu pun mengerucutkan bibir yang baru ia poles dengan pelembab rasa ceri. Apa tipenya seperti ini? Bibir Dea manyun 5 senti. Gadis itu berpose seksi di depan cermin seperti orang kurang kerjaan. Hei, apa yang kamu lakukan? Sentak Daniel yang baru masuk ke dalam kamar hotel itu. Ia sudah menunggu 15 menit di luar pintu. Begitu masuk, malah mendapati pemandangan yang absurd dan membuatnya geli.
Apa masalahmu? Terserah, aku mau begini atau mau begitu, ledek Dea. Aduh, karena tidak sopan lagi, dia mendapat sentilan kembali di dahinya yang lebar. Kenapa suka sekali main tangan? Protes Dea. Itu peringatan, nanti di bawah kalau ada mama bicara yang sopan. Dia mendengus kesal, kemudian ia pun memilih keluar kamar duluan. Perutnya lapar, ia ingin makan. Jam sarapan sudah lewat dan sudah dari tadi terdengar suara keroncongan dari dalam perutnya. Dea, tunggu! Daniel menarik tangan Dea. Apalagi sih? Gadis itu menepis tangan suaminya. Di depan mama, nanti kamu harus bersikap yang benar. Sikap yang benar? Benar apa dulu? Benar yang bagaimana? Katakan yang jelas. Daniel langsung melotot. Tidak usah diberitahu, harusnya Dea paham apa yang ia maksud. Kamu mau ayahmu terkena serangan jantung lagi? Ancam Daniel. Meski kesal lah si Dea, Daniel sudah mulai main ancam. Oke, mari berakting paling bagus. Dia langsung melingkarkan tangan ke lengan pria yang kini berstatus sebagai suaminya. Mulanya Daniel mau melepas tangan gadis itu, tapi dari jauh dilihatnya sang mama yang jalan mendekat ke arah mereka. Terlanjur dilihat Mama Rosie, Daniel pun pura-pura membelai rambut Dea dengan mesra. Mama kok kesini? Kami baru mau turun, tanya Dea. Iya mah, kami mau turun, tambah Daniel. Mama tunggu kalian lama banget, Mama sampai belum makan apapun karena menunggu kalian. Maafin Dea mah, ini gara-gara Mas Daniel, ujar Dea dengan menggelayut manja pada lengan kekar itu. Mendengar Dea yang bicara lemah lembut di depan sang mama membuat telinga Daniel jadi gatal. Pantas banget jadi pemain sinetron, batin Daniel dalam hati. Daniel, dia masih kuliah, tahan dikit, jangan dibuat hamil dulu, goda mama dengan nada bercanda. Dia langsung kesusahan menelan ludah, melihat wajah Dea yang pucat. Daniel kini merasa yang menang. Dua pengantin baru itu saling menatap, bukan tatapan penuh cinta, lebih tepatnya tatapan pura-pura saling menginginkan. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam lift. Sepanjang di dalam lift, dua pasangan itu terlihat sangat mesra. Hal itu membuat hati Mama Rosie jadi senang dan lega.